Halo semuanya, perkenalkan nama saya Umur Adelina Sidauruk dengan NIM 210301029 dari kelas Agroteknologi 1A, Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Adapun tujuan pembuatan video ini adalah untuk memenuhi salah satu tugas praktikum mata kuliah mikrobiologi di kelas Agroteknologi 1 dengan dosen pengampu Ibu Irda Sapni, SP, MCP, PhD. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang jamur makroskopis dan mikroskopis. Selamat menyaksikan! Adapun alat dan bahan yang diperlukan yaitu untuk alat toples kecil, pisau cutter, dan telenan. Dan untuk bahan yaitu tempe. Prosedur yang pertama yaitu tempe dipotong menjadi beberapa bagian. Lalu, tempe dimasukkan ke dalam toples dan ditutup dengan rapat. Proses menumbuhkan jamur berkisar 3-5 hari dan diletakkan pada suhu 25-28 derajat Celcius. Ini adalah hasil 3 hari proses pertumbuhan jamur pada tempe, di mana terlihat jelas struktur jamur mikroskopisnya, yaitu jamur Rhizopus oligosporus yang berbentuk seperti benang-benang halus. Benang-benang halus ini disebut dengan hifa. Hifa merupakan sel-sel penyusun tubuh jamur mikroskopis yang berbentuk seperti benang-benang halus berwarna putih, dan ini nanti akan bercabang-cabang dan membentuk miselium. Struktur tubuh jamur mikroskopis hanya bisa dilihat dengan jelas dengan menggunakan alat bantu mikroskop. Beginilah bentuk dari jamur mikroskopisnya. Terlihat seperti benang-benang halus berwarna putih. Itulah yang disebut dengan hifa. Hifa itulah yang nanti akan bercabang-cabang dan membentuk miselium. Namun ini struktur tubuhnya hanya bisa terlihat jelas jika kita menggunakan mikroskop. Jika kita hanya melihat sekasat mata itu saja, kita hanya melihat hanya seperti benang-benang halus gitu. Klasifikasi jamur Rhizopus oligosporus yaitu Kingdom Fungi, Filum Mucoromycota, subdivisi Mucoromycotina, Ordo Mucorales, famili Mucorosaceae, genus Rhizopus, dan spesies Rhizopus oligosporus. Syarat tumbuh Rhizopus oligosporus dapat tumbuh optimum pada suhu 30-35 derajat Celcius dengan suhu minimum 12 derajat Celcius dan suhu maksimum 42 derajat Celcius. Pertumbuhan Rhizopus oligosporus mempunyai ciri-ciri koloni abu-abu kecoklatan dengan tinggi 1 mm atau lebih. Rhizopus oligosporus banyak ditemui di tanah, buah, dan sayuran yang membusuk serta roti yang sudah lama. Rhizopus oligosporus termasuk dalam zygomicota yang sering dimanfaatkan dalam pembuatan tempe dari proses fermentasi kacang kedelai. Pada pengamatan jamur makroskopis kali ini, saya menggunakan jamur tiram atau Pleurotus ostratus sebagai objek pengamatan saya. Pertama sekali saya akan menjelaskan tentang klasifikasi dari jamur tiram. Klasifikasi ilmiah untuk jamur tiram yaitu Kingdom Fungi, divisi Basidiomycota, kelas Homobasidiomycetes, Ordo Agaricales, famili Tricholomathaceae, genus Pleurotus, dan spesies Pleurotus ostratus. Jamur tiram ini termasuk ke dalam jamur edible. Jamur edible itu adalah jamur yang dapat dikonsumsi. Bisa digunakan sebagai makanan, obat-obatan. Yang penting dia itu bisa kita konsumsi. Aman untuk dikonsumsi, tidak beracun.
Ini adalah bentuk jamur tiram sebagai objek pengamatan kita kali ini. Bentuk tudungnya, ini adalah tudung yang disebut dengan tudung. Bentuk tudungnya itu seperti setengah lingkaran atau yang disebut dengan cangkang tiram. Makanya jamur ini disebut sebagai jamur tiram. Tudungnya kalau sudah jadi jamur dewasa itu bisa mencapai 4-15 cm ukuran diameternya. Jadi struktur tubuh buah dari si jamur tiram atau Pleurotus ostratus ini adalah terdapat akar atau miselia, vulva, ini dia vulvanya, atau cawan, ini stem atau bisa juga disebut stipe adalah tangkai tubuh buah. Ini ada yang disebut dengan lamela atau bilah seperti insang dia. Ini halus dan lembut di belakang si tudung. Ada pileus atau tudung jamur, dan universal veil remnants atau yang disebut dengan kulit tudung. Ini terdapat di bagian permukaan tudung. Jamur atau fungi memiliki badan buah yang disebut dengan basidiokarp. Basidiokarp ini akan menghasilkan yang namanya basidium. Jadi spora itu dihasilkan oleh si basidium. Basidiokarp itu memiliki banyak bentuk. Ada bentuk payung, ada bentuk kuping, ataupun bentuk setengah lingkaran. Kesimpulan yang dapat kita ambil dari praktikum tentang jamur makroskopis dan mikroskopis ini, yang pertama, jamur mayoritas hidup di tempat yang lembab. Yang kedua, jamur tersusun atas hifa-hifa, yang hifa ini nanti akan berkumpul dan membentuk miselium. Yang ketiga, jamur memiliki banyak bentuk seperti oval, pipih, bulat, bercak-bercak, untayan benang membentuk kapas, berbentuk seperti kancing baju, seperti payung, ataupun seperti mangkok. Dan yang keempat adalah jamur mikroskopis hanya bisa diamati dengan menggunakan mikroskop, sedangkan jamur makroskopis bisa diamati dengan kasat mata. Demikianlah video penjelasan tentang jamur makroskopis dan mikroskopis dari saya. Apabila ada kesalahan dalam perbuatan maupun tutur kata, mohon dimaafkan. Saya Umrah Deliana Sidauruk mengucapkan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.